Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allah basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan bekal yang paling utama yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, karena bekal yang paling terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tema khutbah Jumat kita pada siang hari ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu wa la tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu saling hasad, jangan kamu melakukan jual beli penuh tipuan, jangan kamu saling marah, jangan kamu saling membelakangi atau bermusuhan, dan jangan pula kamu membeli di atas penawaran atau menawar di atas pembelian yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bertakwa, yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, orang muslim bagi muslim yang lain adalah bersaudara. La yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakzibuhu wa la yahqiruhu. Maka oleh karena itu, dikarenakan kamu bersaudara, kata Nabi, jangan kamu saling menzalimi, jangan pula kamu merendahkan saudaramu, jangan pula kamu membohongi saudaramu,
dan jangan pula kamu menghina saudaramu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Nabi mengatakan sebagai lanjutan sabda beliau tersebut, takwa itu letaknya di sini, dan Nabi mengisyaratkan ke dada beliau sebanyak 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim, kullul muslim 'alal muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduhu. Nabi juga mengatakan setiap muslim bagi muslim yang lain itu adalah haram. Apanya yang haram? Darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Melalui hadis ini, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi ingin menegaskan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita tidak sendiri. Kita butuh orang lain. Di lingkungan kita ada saudara-saudara senasab dengan kita, yang saudara-saudara yang serahim dengan kita, saudara-saudara yang setanah air dengan kita, maupun saudara-saudara sebagai sesama manusia. Maka Nabi mengajarkan kepada kita agar senantiasa menjaga diri dalam pergaulan, agar jangan sampai apa yang kita lakukan kepada orang lain justru mendatangkan musibah khususnya kepada diri sendiri. Maka Nabi mengatakan jangan kamu saling hasad. Hasad ini adalah perilaku buruk, akhlak buruk, dan bahkan dikarenakan hasad iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan hasad Qabil rela membunuh saudaranya Habil. Makanya disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an bagaimana kedengkian daripada iblis kepada Adam. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam ini wahai ya Allah. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan saya dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara Adam engkau ciptakan dia dari tanah. Lahir sifat sombong dalam diri iblis, maka iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan cerita Qabil dan Habil, yang kedua-duanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Adam untuk melakukan kurban. Yang satu adalah berkurban dengan pertaniannya, dengan sayur mayurnya. Yang satu lagi berkurban dengan hewan ternaknya. Namun apa yang terjadi? Qabil berkurban dengan pertaniannya, namun yang diberikannya bukan yang terbaik. Sementara Habil berkurban dengan hewan ternaknya, yang diberikannya adalah yang terbaik. Maka yang diterima kurban adalah tentu kurban yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kedengkian muncul dalam hati Qabil, dia mengatakan la aqtulannak, saya akan membunuhmu. Tapi apa yang terjadi? Seorang Habil, dia menunjukkan kepada manusia sesudahnya bahwa sifat buruk akan senantiasa mengarahkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru yang dijawab oleh Habil adalah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan ibadah dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La hasada illa fisnatain. Boleh kita berlaku hasad dalam kehidupan ini, kata Nabi, bolehnya hanya dalam 2 keadaan. Pertama, rajulun qara'al Qur'an wa huwa yaqumu bil laili wan nahar. Seseorang yang membaca Quran, yang dengan Quran tersebut disediakan hari dan waktu untuk selalu dekat dengan Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Iri, dengki kita terhadap orang seperti itu sehingga memotivasi diri kita untuk membaca Quran. Nabi mengatakan ini namanya ghibtah, ini namanya boleh. Yang kedua adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatihi. Seseorang yang bersedekah dengan sedekahnya, dengan harta yang dimilikinya. Wa huwa yunfiqu bil laili wan nahar, dipergunakan hartanya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik siang maupun malam hari, tak lain dan tak bukan tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita tiru orang seperti itu, maka ini adalah hasad yang dibolehkan di dalam agama kita. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dalam kehidupan ini menjadi orang baik, bahkan orang baik pun dalam kehidupannya ada yang hasad.
menjadi ulama ada juga yang hasad, menjadi ustaz ada yang hasad. Apalagi kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana iblis dengan mudah akan menggoda orang-orang tersebut. Makanya Nabi juga mengatakan dalam hadis lain, iyyakum wal hasad, kamu mesti berhati-hati dengan penyakit hati yang bernama hasad. Ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al-hatab. Kebaikan-kebaikan yang telah kamu lakukan bisa dimakan oleh penyakit hasad tersebut sebagaimana kayu bakar yang dimakan oleh api. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi juga mengingatkan kepada kita, jangan kita melakukan tipu daya terhadap saudara kita dalam hal jual beli khususnya. Jangan kita saling bermusuhan dengan saudara kita, sebab seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu, kata Nabi, adalah kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Dia adalah seperti bangunan yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Atap tidak pernah sombong kepada tiang, tiang tidak pernah berbangga terhadap dinding, dinding tidak pernah berbangga terhadap lantai. Demikian pula seorang muslim dalam kehidupan ini, jika satu muslim sakit, maka semestinya muslim yang lain pun ikut merasakan sakit. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-muslimun fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahutihim wa tarahumihim. Seorang muslim bagi muslim yang lain dalam hal tolong menolong, dalam hal berkasih sayang adalah kamasalil jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Sakit gigi kita, tangan kita tidak pernah diam, dia berusaha mencari obat. Sakit gigi kita, mata pun tidak nyenyak tidurnya. Kenapa? Karena dia merasakan apa yang dirasakan oleh gigi kita. Maka seorang muslim dalam hal menjalin hubungan persaudaraan dengan muslim yang lain harus bisa kita merasakan apa yang kita lakukan justru ingin pula dilakukan oleh saudara kita. Wallazi nafsi biyadih, demi zat yang aku berada di dalam genggamannya, kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman salah seorang kamu, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka Nabi SAW melanjutkan, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara, kata Nabi. Kalau hamba Allah yang bersaudara, la yazlimuhu, tak mungkin berlaku zalim terhadap saudaranya, tak mungkin wala yahzuluhu, merendahkan saudaranya, tak mungkin wala yakzibuhu, membohongi saudaranya, wala yahkiruhu, tak mungkin pula dia menghina saudaranya. Kenapa? Karena hubungan persaudaraan dijalin karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun, kata Allah. Orang mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudaramu, bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga menyampaikan at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. Bahkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, Nabi banyak mengingatkan dalam hadisnya tentang pentingnya bertakwa kepada Allah. Dalam Al-Quran dan bahkan dalam wasiat khutbah Jumat penting disampaikan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kenapa penting bertakwa? Karena takwa inilah hubungan yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ya ayyuhallazina amanu taqullah, ittaqullah, maknanya adalah ayyuta'a wa la yuqsa. Orang yang bertakwa dia akan selalu taat kepada Allah, dia tidak akan mau melakukan perbuatan maksiat. Orang yang bertakwa, kata Ibnu Katsir, dia akan selalu ayyuskara, dia akan selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah, dan dia tidak mau yukfar, dikufurinya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa
kata Ibnu Katsir menafsirkan ittaqullah adalah dia ayyuzqara, dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala wala yunsa, dan dia tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengisyaratkan bahwa dalam menjalani kehidupan ini ada dua hubungan yang mesti sejalan dan sejalin. Itulah hablum minallah, ibadah kita kepada Allah, dan hablum minan nas, ibadah kita kepada Allah melalui sesama manusia. Nabi juga mengatakan bihasbi mri'in minasyarr ayyahkira akhahul muslim. Cukup seseorang dianggap melakukan kejahatan, dianggap melakukan kesalahan di saat dia merendahkan, menghina orang lain. Kullul muslim alal muslim haram, karena setiap muslim bagi muslim yang lain itu adalah haram. Apa yang haram? Damuhu, darahnya. Dilarang kita membunuh sesama muslim, dilarang kita bermusuhan, dilarang kita yang membuat hati kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesama muslim. Setelah itu Nabi juga mengingatkan yang haram adalah maluhu, dilarang mengambil, merampas, merampok, memaling hak orang lain. Setelah itu Nabi juga mengingatkan kepada kita wangirduh, dilarang kita memalukan orang lain, merendahkan kehormatan orang lain. Begitu tingginya Islam sampai Islam semuanya mengatur dari hal yang terbesar sampai kepada hal yang terkecil. Maka oleh karena itu, agar kita selamat dalam menjalani kehidupan ini, maka kita dengarkan, kita amalkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini. Insyaallah keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat akan diberikan oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.